Bagaimana jika uang yang kalian kejar seumur hidup ternyata hanyalah ilusi? Bagaimana jika sistem keuangan yang kita percayai selama ini hanyalah permainan yang dirancang untuk menguntungkan segelintir orang? Mengapa kita bekerja mati-matian, tetapi tetap merasa kekurangan? Dan lebih penting lagi, bagaimana cara keluar dari perangkap ini? Hari ini, kita akan membahas realitas yang tidak banyak orang sadari. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan kalian dengar bisa mengubah cara kalian melihat dunia selamanya. Uang adalah sesuatu yang kita gunakan setiap hari, tetapi pernahkah kita berpikir dari mana sebenarnya uang berasal? Apakah uang itu benar-benar nyata, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh sistem untuk mengendalikan kita? Sejak kecil, kita diajarkan bahwa uang adalah alat tukar yang sah. Kita bekerja keras untuk mendapatkannya, menggunakannya untuk membeli makanan, rumah, pakaian, dan segala kebutuhan hidup. Tapi jika kita menelusuri lebih dalam, uang ternyata bukan sekadar kertas atau angka di rekening bank, melainkan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk mengatur dunia. Dahulu, manusia tidak membutuhkan uang. Mereka hidup dengan sistem barter, di mana satu barang ditukar dengan barang lain. Namun, sistem ini memiliki kelemahan. Tidak semua barang bisa ditukar dengan mudah, dan sulit menemukan orang yang memiliki sesuatu yang kita butuhkan dan mau menerima apa yang kita tawarkan. Dari sinilah muncul gagasan tentang uang, sebuah alat yang bisa digunakan untuk membeli apapun, kapanpun, dari siapapun. Pada awalnya, uang memiliki nilai intrinsik. Emas dan perak menjadi alat tukar utama karena langka, sulit didapat, dan diakui oleh semua orang. Namun, seiring waktu, manusia menciptakan konsep uang kertas. Awalnya, uang kertas hanya digunakan sebagai bukti kepemilikan emas yang disimpan di bank. Setiap lembar uang kertas bisa ditukar dengan emas sesuai nilai yang tertera. Tapi kemudian, bank dan pemerintah mulai menyadari bahwa mereka bisa mencetak lebih banyak uang daripada jumlah emas yang sebenarnya mereka miliki. Dari sinilah ilusi dimulai. Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, secara resmi memutuskan hubungan antara dolar AS dan emas. Sejak saat itu, semua mata uang di dunia tidak lagi didukung oleh cadangan emas atau perak. Nilai uang tidak lagi ditentukan oleh sesuatu yang nyata, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan. Kita percaya bahwa uang memiliki nilai karena pemerintah dan sistem perbankan mengatakan demikian. Padahal, pada kenyataannya, uang hanyalah kertas atau angka dalam sistem digital yang tidak memiliki nilai nyata. Ketika kita menerima gaji, kita merasa mendapatkan sesuatu yang nyata. Padahal, uang yang kita terima hanyalah angka dalam sistem komputer. Kita bekerja selama berjam-jam, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik. Kita menggunakan uang itu untuk membeli makanan dan barang-barang lainnya, tetapi barang-barang tersebut pun memiliki harga yang ditentukan oleh sistem, bukan oleh nilai sebenarnya. Sistem keuangan modern memungkinkan bank menciptakan uang dari ketiadaan. Ketika seseorang mengajukan pinjaman, bank tidak benar-benar memberikan uang yang mereka miliki. Mereka hanya menciptakan angka di dalam sistem, dan angka itu dianggap sebagai uang sungguhan. Ini disebut sebagai sistem perbankan cadangan fraksional, di mana bank hanya perlu menyimpan sebagian kecil dari total uang yang mereka pinjamkan. Dengan cara ini, jumlah uang dalam perekonomian bisa terus bertambah, meskipun tidak ada nilai nyata yang mendukungnya. Konsep ini membuat banyak orang terjebak dalam siklus utang. Ketika seseorang mengambil pinjaman, mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi daripada jumlah uang yang mereka pinjam. Tetapi karena semua uang berasal dari pinjaman, satu-satunya cara untuk melunasi utang adalah dengan menciptakan lebih banyak utang. Ini menciptakan sistem di mana sebagian besar orang bekerja keras hanya untuk membayar bunga kepada bank dan lembaga keuangan. Kita diajarkan bahwa bekerja keras adalah jalan menuju kekayaan. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang paling kaya di dunia bukanlah mereka yang bekerja paling keras, melainkan mereka yang mengendalikan sistem keuangan. Bank, pemerintah, dan lembaga keuangan memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mengatur uang. Mereka bisa mencetak uang kapanpun mereka mau, memanipulasi suku bunga, dan mengontrol aliran uang dalam perekonomian. Sementara itu, sebagian besar orang dipaksa untuk bekerja lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Inflasi adalah bukti lain bahwa uang hanyalah ilusi. Setiap tahun, harga barang dan jasa terus naik, tetapi nilai uang yang kita miliki semakin menurun. Ini terjadi karena pemerintah dan bank sentral terus mencetak uang baru, menyebabkan nilai setiap lembar uang berkurang. Kita mungkin merasa memiliki lebih banyak uang, tetapi daya beli kita sebenarnya semakin melemah. Sistem ini juga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar.
Orang-orang kaya memiliki aset seperti tanah, properti, saham, dan bisnis yang nilainya terus meningkat seiring waktu. Sementara itu, orang-orang miskin hanya memiliki uang tunai yang nilainya terus menyusut akibat inflasi. Hasilnya, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Jadi, jika uang hanyalah ilusi, bagaimana kita bisa keluar dari sistem ini? Jawabannya tidak mudah. Sistem keuangan telah tertanam begitu dalam masyarakat sehingga hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya keluar darinya. Namun, ada beberapa cara untuk melindungi diri dari dampaknya. Salah satunya adalah dengan berinvestasi dalam aset nyata, seperti tanah, emas, atau bisnis yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Dengan cara ini, kita tidak sepenuhnya bergantung pada uang kertas atau angka di rekening bank. Cara lain adalah dengan memahami bagaimana sistem ini bekerja. Semakin banyak kita mengetahui tentang cara kerja uang, semakin kecil kemungkinan kita akan terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh sistem keuangan. Pendidikan finansial adalah kunci untuk membebaskan diri dari jebakan ini. Pada akhirnya, uang hanyalah alat. Yang membuatnya berharga adalah kepercayaan kita terhadap sistem yang menggunakannya. Tetapi pertanyaannya, sampai kapan kita bisa terus percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki nilai nyata? Jika kita menggali lebih dalam, ilusi uang tidak hanya terbatas pada sistem keuangan, tetapi juga mencakup seluruh tatanan ekonomi global yang telah dibangun selama berabad-abad. Uang bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga alat kontrol. Ia menentukan siapa yang berkuasa, siapa yang harus bekerja, siapa yang memiliki kebebasan, dan siapa yang harus terus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Ini bukan kebetulan, melainkan desain yang disengaja untuk memastikan bahwa sebagian kecil orang tetap berada di puncak piramida ekonomi, sementara mayoritas tetap bergantung pada sistem yang mereka ciptakan. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban-peradaban besar di masa lalu selalu memiliki sistem ekonomi yang mirip dengan yang kita gunakan sekarang. Kekaisaran Romawi, misalnya, menggunakan uang sebagai alat untuk membangun dan mengontrol wilayahnya. Tetapi ketika nilai uang mereka mulai merosot akibat pencetakan koin yang berlebihan tanpa dukungan emas atau perak, ekonomi mereka runtuh. Fenomena ini terus berulang dalam berbagai peradaban, mulai dari dinasti Cina kuno, kerajaan Ottoman, hingga berbagai kerajaan di Eropa. Dalam setiap kasus, inflasi yang tidak terkendali, kesenjangan sosial yang meningkat, dan ketergantungan rakyat pada sistem yang rusak selalu berujung pada kehancuran ekonomi. Saat ini, kita mungkin berpikir bahwa sistem keuangan modern lebih maju dan stabil dibandingkan era-era sebelumnya, tetapi faktanya kita sedang berada di dalam siklus yang sama. Setiap kali ekonomi mengalami krisis, solusi yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral selalu sama, mencetak lebih banyak uang dan menurunkan suku bunga. Ini seperti memberikan obat pereda nyeri kepada pasien yang sakit parah mungkin terasa lebih baik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, masalahnya hanya akan semakin memburuk. Salah satu bukti terbesar bahwa uang adalah ilusi adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis utang. Negara-negara besar di dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan banyak negara Eropa, memiliki utang yang jauh lebih besar daripada pendapatan mereka. Mereka terus meminjam uang untuk membiayai pemerintahan dan program-program sosial, tetapi utang ini hampir tidak mungkin dilunasi. Ini menciptakan situasi di mana pemerintah harus terus mencetak lebih banyak uang hanya untuk membayar bunga utang, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi yang semakin tinggi. Sementara itu, di tingkat individu, kita juga didorong untuk hidup dalam utang. Sistem perbankan dan kredit modern telah dirancang sedemikian rupa agar orang-orang terus berutang. Dari kartu kredit, pinjaman mahasiswa, hingga cicilan rumah dan mobil, semuanya mendorong kita untuk menghabiskan uang yang sebenarnya belum kita miliki. Ini menciptakan generasi yang terus bekerja hanya untuk membayar utang, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Namun, meskipun uang adalah ilusi, dampaknya sangat nyata. Orang-orang kehilangan rumah mereka karena tidak bisa membayar cicilan, perusahaan bangkrut karena gagal membayar utang, negara-negara mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan massal. Ini adalah paradoks terbesar dalam sistem keuangan modern, sesuatu yang pada dasarnya tidak memiliki nilai nyata bisa menentukan nasib miliaran orang di seluruh dunia. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari perangkap ini? Jawaban pertama adalah kesadaran. Kita harus menyadari bahwa sistem ini tidak dibuat untuk menguntungkan semua orang, melainkan hanya segelintir orang yang berada di puncak piramida ekonomi. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Jika kita memahami bahwa uang hanyalah alat, kita bisa mulai mencari cara lain untuk membangun kekayaan yang tidak bergantung pada sistem ini.
Salah satu caranya adalah dengan memiliki aset yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan manipulasi pasar. Emas dan perak telah digunakan selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai, dan hingga hari ini, logam mulia tetap menjadi salah satu bentuk kekayaan yang paling stabil. Selain itu, investasi dalam properti, bisnis yang menghasilkan pendapatan pasif, dan bahkan aset digital seperti cryptocurrency bisa menjadi cara untuk melindungi diri dari ketidakstabilan sistem keuangan tradisional. Namun, lebih dari sekadar memiliki aset, kita juga harus mengubah cara berpikir kita tentang uang dan kekayaan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki. Tetapi jika uang hanyalah ilusi, maka mengejar kekayaan semata tanpa memahami sistem di baliknya hanya akan membuat kita terus terjebak dalam permainan yang dikendalikan oleh orang lain. Pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah jumlah uang yang kita miliki, tetapi kebebasan kita untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup. Mereka yang memahami bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir, akan memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bermakna. Sebaliknya, mereka yang terus mengejar uang tanpa memahami sistem di baliknya akan selamanya menjadi budak dari ilusi yang diciptakan oleh sistem ekonomi global. Jadi, pertanyaannya bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi apakah kita benar-benar memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.